Assalamualaikum sahabat podcast yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan acara podcast hari ini, dan tentunya acara ini tidak kalah menarik dengan acara yang sebelum-sebelumnya. Untuk kali ini dari podcast kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu beliau Ustadz Fuad Al-Hazimi. Dan untuk kali ini podcast akan berbincang-bincang tentang penguasa dolim. Jadi apa definisi tentang penguasa dolim, atau contoh-contohnya, atau mungkin ada fenomena apa yang di saat-saat ini akan dibahas tuntas, atau kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Ustadz Fuad Al-Hazimi. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah nyampe sini sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Sehat. Doanya. Ini untuk acara hari ini kita akan bincang-bincang atau ngobrol-ngobrol ringan tentang ini fenomena hari ini kan banyak di negara-negara atau di belahan mana-mana itu tema-temanya itu penguasa yang begitu sangat dolim lah, ibaratnya banyak orang mengatakan diktator ya, kejem. Terus kalau untuk saat-saat ini Ustadz sendiri definisi tentang penguasa dolim itu bagaimana sih Pak? Jadi penguasa dolim itu ada dua jenis ya. Satu, kezaliman yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ya. Yang kedua, kezaliman yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya. Nah, yang pertama ini kezaliman orang penguasa yang menzalimi rakyatnya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man waliya an ummati fasyaqqa alaihim, Allahumma man waliya an ala ummati fasyaqqa alaihim faskuk alaihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, siapa saja yang diberikan kepercayaan untuk memimpin umatku, lalu mereka menyulitkan umatku ini, menyusahkan mereka, maka susahkanlah ya Allah. Nah, kezaliman itu bahkan sampai disebutkan dalam hadis Nabi, sinfani lam arahma, ya, ada dua kelompok manusia yang aku belum pernah melihatnya. Yang pertama adalah orang-orang yang memegang cambuk dan mencambuki manusia. Ini adalah para penguasa yang zalim, merampas hartanya, menyusahkan, ini zalim. Ya. Akan tetapi selagi mereka tidak merubah syariat Islam, tetap melaksanakan syariat Islam, maka kezalimannya ini tidak menyebabkan mereka keluar dari Islam. Banyak para khalifah, Ya. raja-raja yang zalim kepada rakyatnya. Nah, salah satu yang sangat terkenal adalah gubernur atau panglima Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, yang sebagian ulama bahkan menyatakan ia murtad, tapi sebagian besar mengatakan masih Muslim. Akan tetapi perlawanan itu bahkan dipimpin langsung oleh para sahabat. Di antaranya Abdullah bin Zubair bin Awam, putra dari Zubair bin Awam, putra dari Asma binti Abu Bakar, cucu Abu Bakar nih. Cucu ya ini. Cucu Abu Bakar Siddiq. Nah, ini sangat penting kita ketahui supaya jangan disangka bahwa ulama salaf itu diem semua. Bahkan kalau orang yang
moto eskariman au mutsyahidan, hidup mulia atau mati syahid, itu kalau kita ketahui dari mana kalimat ini muncul, dalam Mukhtasar Tarikh Dimash disebutkan kalimat ini adalah nasihat dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma sehari sebelum putranya Abdullah bin Zubair bin Awam bertempur melawan pasukannya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Karena terkenal saking bengisnya Hajjaj ini, puluhan ribu muslim dibantai, gentar hati Abdullah bin Zubair bin Awam, lalu menghadap ibunya. Nah, oleh ibunya disebutkan, ya bunayya eshkariman au mudkariman lan yahbisaka aduwuka abadan. Wahai anakku, hiduplah dalam kemuliaan, berpegang dengan syariat Islam. Au mudkariman, atau matilah dengan mulia, maka musuhmu tidak akan mampu menangkapmu, menyiksamu. Jadi emang zaman dahulu itu udah ada ya contoh-contoh atau penguasa yang dolim begitu bengis sama itu memang udah yang namanya ada naskah sudah tapi ada, udah ini ya. Dan sekarang itu makin ini ya. Ya, bahkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan pemberontakan yang dilakukan oleh Abdurrahman ibn al-Ash'as, seorang sahabat kalau nggak salah, didukung seluruh qurra. Qurra itu ulama di sini maksudnya. Basrah, kecuali Al-Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri. Bayangkan dukungan satu negeri Basrah mendukung melawan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Itu disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Di kitabnya ya. Iya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim tentang gugur syahidnya Sayyidina Husain bin Ali di Karbala. Beliau mengatakan Ahlus Sunnah sepakat bahwa Husain bin Ali gugur syahid karena ia melawan kezaliman. Artinya dia tidak tinggal diam. Bahkan sebelum Sayyidina Husain berangkat ke Kufah itu, beliau sudah mengirimkan Muslim bin Uqail, saudara sepupu dari ibu yang berbeda. Ya, itu Muslim bin Uqail mengumpulkan 10.000 pasukan, dalam sirah disebutkan begitu, dalam tarikh. Nah, Muslim bin Uqail ini ditumpas oleh Ubaidullah ibnu Ziyad, panglima perangnya Yazid bin Muawiyah. Nah, ketika Sayyidina Husain akan menuju Kufah, dicegat di Karbala oleh Ubaidullah bin Ziyad, maka terbunuhlah di sana. Nah, terbunuhnya Husain ini adalah syahid. Kalau dikatakan bahwa melawan penguasa zalim itu bughat, maka nggak mungkin diberi predikat syahid. Jadi itu contoh-contoh penguasa yang zalim, tetapi mereka masih dalam koridor berpegang teguh pada syariat Islam. Ya, maka ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tidak boleh melawan, sebagian lagi mengatakan melawan adalah hal yang wajib karena berdasarkan banyak contoh, gitu ya. Kenapa kok ada ulama yang nggak boleh melawan itu dengan alasan? Mereka menafsirkan kata Nabi, hal nuqatiluhum afala nuqatiluhum, apakah kita melawan mereka? La ma sallu, tidak selagi mereka masih salat. Nah, menafsirkan ini dianggapnya pokoknya masih salat, tidak boleh dilawan, harus taat. Padahal Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menyebutkan makna dari la, jangan melawan, ma sallu, selagi mereka masih salat, itu adalah malam yughayyiru syai'an min qawaidil Islam, selagi para penguasa ini tidak merubah sedikit pun dari tonggak-tonggak Islam, syariat Islam. Jadi itu koridornya. Selagi mereka tidak merubah syariat Islam, kalian harus taat, harus manut ya. Iya, manutnya di sini adalah agar tidak terjadi kerusakan yang lebih besar. Jangan-jangan nanti syariat malah jadi, kan sudah ada sasarannya. Nah, ya begitu. Terus kalau kayak ini kan kalau yang contoh-contoh dahulu itu kan udah begitu banyak ya, maksudnya ada kan. Untuk
di zaman-zaman sekarang ini kan misalnya dalam sebuah negara itu sebuah pemimpinnya itu kurang begitu adil dengan rakyatnya, bahkan di bawahnya itu ada kayak konsep-konsep penggusuran, terus dengan hal-hal yang sewenang-wenang, bahkan menciptakan undang-undang yang tidak begitu ini termasuk itu dalam koridor penguasaan dolim. Ya, saya lanjutkan. Jadi ketika itu tidak berkaitan merubah-rubah atau mengganti syariat Islam, ya, maka dia masuk dalam kategori kezaliman yang tidak mengeluarkan dari syariat. Akan tetapi kalau kemudian dia merubah syariat, ya, kata Imam Nawawi tadi, ya, satu tonggak saja, ya, maka dia kezalimannya zalim yang akbar. Besar, ya? Ya, besar, ya. Apalagi sampai kemudian melarang orang menegakkan syariat Islam, melarang orang untuk yang menuntut diterapkan syariat Islam, kemudian menuduhnya dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang keji, bahkan mengkriminalisasi syariat itu sendiri, menyatakan khilafah itu sesat, ajaran sesat. Ini sudah tidak lagi bisa ditolerir, ya. Walaupun padahal mereka yang mereka adil, Muslim, walaupun mereka itu adil pada rakyatnya, tetapi dia zalim kepada Allah, ya, memperbolehkan beredarnya narkoba, memperbolehkan adanya peredaran lokalisasi judi dan sebagainya, kemudian memberlakukan bank-bank yang ribawi, ya, kemudian membuat hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat Allah, maka walaupun dia itu kepada rakyatnya adil, dia masuk kategori zalim. Terus kalau ini jadi berbeda, ya. Jadi kalau berkaitan hukum itu bisa dua-duanya, dia zalim kepada rakyatnya, dia zalim kepada Allah SWT, ya, kepada syariat Islam. Nah, walaupun dia itu adil kepada rakyatnya, tapi dia menolak syariat Islam, maka itu juga disebut penguasa zalim. Ya. Terus ancaman-ancaman dari seorang pemimpin yang seperti itu bagaimana, Pak? Ancaman maksudnya dari Allah gitu. Ibnu Katsir itu hidup di masa hukum Ilyasik, undang-undang Ilyasik diterapkan. Jadi beliau tahu betul pertama kali kaum muslimin diterapkan pada mereka undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam. Beliau mengatakan ayat afahukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Beliau mengatakan bahwa contoh hukum jahiliyah adalah hukum Ilyasik. Undang-undang Ilyasik adalah undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah Tatar yang menguasai Baghdad, khilafah Bani Abbasiyah. Nah, prakteknya adalah ketika ada seorang yang mencuri, nah, dia disuruh milih, kamu mau pakai undang-undang Ilyasik atau mau pakai undang-undang syariat Islam. Nah, ada dua pilihan. Ya, membebaskan pilihan itu sudah disebut hukum jahiliyah. Apalagi melarang untuk menerapkan syariat Islam. Memberikan pilihan, kamu mau pilih yang mana? Itu Ibnu Katsir menyebutkan itu adalah penerapan syariah hukum jahiliyah. Nah, tidak ada keraguan lagi. Bahkan dalam tafsir Baydawi disebutkan barang siapa yang menolak menerapkan syariat Islam, maka ia telah keluar dari Islam walaupun dia sholat. Ini tafsir yang biasa dipelajari di sekolah-sekolah di pondok-pondok salafiyah. Di pondok salafiyah kayak orang yang Islam tradisional lah biasanya, Nahdlatul Ulama. Tafsir Baydawi namanya. Itu menyebutkan seperti itu. Wa in adhara al-Islam, walaupun dia menampakkan keislamannya, tetapi tidak ridho atas hukum yang dibawa Rasulullah SAW, maka dia telah keluar dari Islam. Terus gimana kalau sekarang ini kan sebenarnya itu kadang itu rakyat atau yang
sebagai yang di bawah yang dipimpin ini, maka terus melihat pemimpinnya atau penguasa-penguasa seperti itu, bahkan penguasa dari atas sampai bawahnya itu kan ada korelasi yang hubungannya ini. Semua itu kita melihatnya kok seolah ini kayak dolim, maka begitu bengis, begitu diktator. Terus sebagai rakyat itu terus kita harus bagaimana, berbuat apa? Harus menyampaikan hal-hal, oh ini salah atau ini itu melalui apa? Rasulullah SAW bersabda, afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimat yang hak. Ada kalimatu hakin, ada kalimatu adlin. Adl itu adil, ya. Jadi orang yang menyampaikan itu, ya, jihad yang paling besar adalah menyampaikan kalimat yang benar, kalimat yang adil kepada penguasa yang jair, yang melampaui batas, yang zalim. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Sayyidus syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib wa rajulun qama ila imamin jairin fa amarahu wa nahahu wa qatalahu. Semua hadis yang disebutkanlah sahih, cuma saya tidak hafal rawinya. Rasulullah SAW bersabda, penghulu, pemimpin para syuhada di surga nanti adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, dan laki-laki, maksudnya hamba Allah, qama ila sultanin jair, yang berdiri mengingatkan penguasa yang zalim. Fa amarahu, lalu mengingatkannya, memerintahkan sesuatu yang baik, wa nahahu, dan mencegah dari kemungkarannya, fa qatalahu, lalu ia dibunuh. Ya, Imam Al-Khattabi menjelaskan mengapa orang ini mendapat julukan jihad yang paling akbar. Lalu mengapa ia menjadi penghulu para syuhada? Beliau katakan, karena kalau jihad qital itu kekuatannya mungkin sebanding. Ada kemungkinan dua-duanya terbunuh. Ada kemungkinan menang dan kalah. Tapi kalau jihadul kalimah atau jihad dengan kalimat ini, itu sama sekali nggak sebanding. Satu orang atau mungkin sekelompok orang menghadapi penguasa dengan segala kekuatannya. Dengan bahkan punya militer, punya hukum, punya undang-undang, punya aparat, sehingga kemungkinan kecil secara zahir akan menang. Maka dia akbar. Jangan disangka bahwa kan nggak pakai senjata. Justru dia nggak pakai senjata itu malah sangat beratnya. Terus kadang itu kan kayak rakyat yang merasa terdolimi itu sampai apa ya istilahnya, kayak bahasa demo itu mengkritik, itu termasuk itu juga ini enggak dalam artian itu udah konsep yang udah bener dari rakyat, atau emang seharusnya nggak melakukan seperti itu, atau emang harus? Dalam surat An-Nisa 148 Allah SWT berfirman, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu samian alima. Allah tidak menyukai al-jahra, kenceng, terang-terangan, bisu'i, dengan kalimat buruk. Kalimat buruk itu kan sesuai dengan apa yang dialami. Entah itu protes, entah itu maki-maki, entah itu menaikkan ke pengadilan, komplain. Illa man zulim, kecuali orang yang dizalimi. Karena merasa terdolimi. Bahkan Allah membolehkannya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini jelas sekali, apalagi ditambah tadi hadis tadi kan. Nah, kemudian sebagian besar penguasa ini memang sudah meninggalkan syariat Islam. Jadi ibarat uraian tali pengikat itu sudah terurai. Imam Nawawi mensyaratkan selagi mereka masih menerapkan syariat Islam, tidak mengganti syariat. Nah, sudah diganti semuanya, sehingga hukum untuk bersabar, untuk kemudian tidak melawan dalam artian dengan kemampuan kita itu gugur. Padahal kemampuannya ya paling bisanya cuma demo itu tadi bahkan menyampaikan apa hadisnya jelas, barang siapa yang menyaksikan kemungkaran maka wajib baginya merubah dengan tangannya, kekuatan yang paling dia mampu. Dalam hadis yang lain disebutkan,
akan datang nanti para penguasa yang zalim. Maka barang siapa yang mengingatkan, memberitahu kebaikan, kemudian mengingkari, melakukan amar nahi mungkar, maka dia selamat. Ya. Barang siapa yang ridho, wataba'a, dan dia ridho dan ikut, maka dialah yang zalim. Jadi saya gambarkan begini. Ada di satu kampung ada bandar judi, bandar narkoba. Lalu pemuda masjid apa yang dilakukan? Mengingatkan sampai dia mau berhenti, ternyata nggak mau berhenti. Ya kalau bisa diusir kan, atau dimajukan laporkan ke polisi. Nah, rupanya dia punya duit banyak, lalu malah nyalon jadi ketua RT. Karena jadi ketua RT, orang nggak bisa berkutik, semakin besarlah bisnisnya. Lalu rakyat juga protes, rupanya dia malah diangkat jadi lurah. Rakyat wajib nggak mengingatkan Pak Lurah ini? Wajib kan? Ya. Kalau perlu dilengsarkan gitu ya. Rupanya dia koneksinya sangat kuat, akhirnya malah jadi bupati. Wajib nggak rakyat melawan ini? Wajib. Rupanya dia tambah kaya jadi presiden. Wajib nggak? Tentunya wajib lagi ya. Loh, tapi kan ulil amri. Nah, jadi logikanya semakin besar semakin wajib melawan. Nah, kalau kemudian dikatakan ulil amri, lah orangnya sama, yang dulu dari preman jadi ketua RT, jadi lurah, jadi camat, jadi presiden, itu bukan malah kemudian ketika dia jadi presiden kemudian semua diem, gitu kan logikanya? Nah, jadi kalau dikatakan tidak boleh mengingatkan kecuali empat mata dan sebagainya. Loh, ketika jadi lurah wajib, ketika jadi bupati wajib, ketika jadi gubernur wajib, pas jadi presiden kok tiba-tiba semuanya berubah menjadi haram. Padahal semakin kuat, semakin besar kuasanya, semakin besar kedolimannya. Nah, itu logika saya. Setelah saya gunakan hadis-hadis tadi, demikian. Berarti dengan banyaknya penguasa-penguasa dalam artian pemimpin saat ini kan begitu ya sama rakyatnya begitu kejem lah dalam artian itu ada hubungannya dengan hadis Rasulullah yang itu kan tahapan-tahapan mulkan Jabariyah. Ya, itu ada ini ya hubungannya juga ya untuk saat ini. Memang itu kondisi sekarang ini mulkan Jabarian. Dan mulkan Jabarian itu dalam keadaan di dalam fitnah Duhaima. Munculnya mulkan Jabarian adalah karena munculnya fitnah Duhaima. Fitnah Duhaima itu ulama menyebutkan duhmun itu hitam, Duhaima hitam pekat. Nah, para ulama menyebutkan kenapa disebut hitam pekat, karena satu, kekacauan ini bukan sifatnya adalah pemikiran, ideologi, sampai dicabutnya syariat Islam dari kehidupan kaum muslimin. Dan ini terjadi, maka memang sangat berat kondisinya, di mana fitnah Duhaima itu, di mana mulkan Jabarian atau penguasa tirani zalim ini hidup, itu memiliki sifat lam yada mu'minan illa latumatuhu, tidak meninggalkan satupun orang mukmin kecuali tertampar. Jadi setiap, bahkan mukmin pun akan terkena dampak dari kezalimannya. Hari ini kita sulit sekali menghindar dari riba kecuali yang Allah berikan taufik, ya. Sulit sekali menghindar dari maisir, dari keharaman, bahkan asuransi kesehatan pun produk konvensional ribawi yang diwajibkan kepada seluruh rakyatnya. Nah, dan itu di hampir semua negara-negara di mana kaum muslimin tinggal. Ini kan cocok sesuai dengan hadis Nabi, tidak menyisakan satu orang mukmin pun kecuali akan tertampar dari fitnah itu. Nah, jadi kezalimannya ini sudah tidak lagi hanya berkaitan dengan nasib rakyat di dunia, tapi juga nasib rakyat di akhirat. Itu yang lebih parahnya di situ. Nah,
Bahkan hal-hal yang dulunya dilarang sekarang diwajibkan. Nah, sebagai contoh, Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menyebutkan bahwa para penarik pajak itu dosanya lebih besar daripada zina. Nah, pemerintah sekuler itu menjadikan pajak kepada kaum muslimin sebagai pendapatan yang paling besar, paling tinggi, dan wajib. Ya, ada ancaman hukuman. Coba saya sampaikan saja dari sisi syariah seperti itu. Jadi orang akan dalam keadaan darurat, ya kalau saya nggak bayar pajak saya kena hukuman. Sementara pajak dalam Islam itu tidak dibolehkan kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Ya, Imam Nawawi menyebutkan dalam Syarah Sahih Muslim tentang hadis itu bahwa salah satu syarat adalah penguasa yang boleh mengambil pajak atau doribah dari kaum muslimin adalah yang menerapkan syariat Islam. Yang kedua, pajak itu sifatnya tidak terus-menerus. Hanya kondisi darurat ketika kas atau baitul mal kosong habis itu. Nah, sekarang ini tidak, bahkan pajak berganda. Ya, biaya masuknya ada, kemudian sampai itu dipajaki semua, sampai harganya begitu mahal. Belum lagi kemudian pencabutan subsidi dan sebagainya. Apalagi sekarang itu segala apa-apa itu serba pajak, ya. Bahkan sampai jualan apa ya pajak. Semua itu pajak. Kita beli pulsa saja pajak 10%, listrik pajak 10%, tidak bisa menghindar. Gitu. Nah, ini kezaliman di atas kezaliman. Nah, terus kalau kayak sebenarnya kita kan tahu ya, kita ini didolimi dengan cara yang begitu. Terus kadang kita kan nggak punya kekuatan. Terus kita mau berontak dengan cara gimana? Itu kan kadang rakyat itu ya bingung. Terus seharusnya rakyat bagaimana ini? Pilihannya ada 3. Yang pertama dengan tangan, yaitu kekuatan. Iya. Kekuatan ini bisa kita lihat hari ini dengan mobilisasi massa, dengan demo dan sebagainya. Itu bentuk kekuatan semuanya. Ya. Jadi itu dibolehkan ya, sangat dibolehkan. Sudah saya jelaskan tadi. Kalau dikatakan salaf nggak pernah melakukan, siapa bilang? Ya. Bahkan ada wanita yang di saat Khalifah Umar bin Khattab berpidato, dia mengatakan, Amirul Mukminin, saya tidak akan mendengarkan pidatomu sebelum kamu jelaskan dari mana bagian kainmu yang bagian atas. Karena cuma dapat satu bagian kok kamu pakai 2 gitu loh. Itu kan di depan umum. Ya. Dan itu masyhur sekali riwayat itu. Gitu. Di samping riwayat tentang Abdullah bin Zubair, tentang Al-Husain bin Ali, tentang Abdurrahman ibn al-As'as, dan juga banyak yang lain. Sa'id bin Jubair itu dieksekusi langsung oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Sa'id bin Jubair, ya. Jadi kalau dikatakan ulama salaf tidak pernah melakukan penentangan terhadap penguasa yang zalim, itu bohong. Salah itu ya. Kalau emang dulu itu udah ada yang melakukan. Ya tadi logika saya kayak begitu. Ketika dia jadi camat, wajib menentangnya dan mengingatkannya. Ketika jadi presiden kok malah jadi haram gitu loh. Logikanya seseorang dengan kekuasaan yang lebih besar tetapi dia masih menggunakan kekuasaannya untuk zalim, kan harus dilawan dengan kekuatan yang lebih besar. Dalam arti koridor tidak pemberontakan, bukan, artinya adalah perlawanan yang tidak melanggar hukum, kan, karena kita di sini ada aturan hukum gitu loh. Tapi untuk saat-saat di zaman sekarang ini kan hampir tiap negara itu semua pemimpinnya itu sistemnya atau pemikirannya kok hampir sama ya. Maksudnya dalam artiannya banyak yang kurang baik dengan rakyatnya. Itu apa emang itu udah tersistem dari mungkin apa Yahudi itu emang udah ada hubungannya dari sistem-sistem Yahudi sampai di negara sini harus kamu begini-begini itu mungkin ada hubungannya nggak kayak pemimpin saat ini? Iya, karena memang satu adalah itu nubuwah Nabi. Iya. Jelas itu nubuwah Nabi, tapi semua kan ada urut-urutannya. Nah, penerapan syariat itu adalah undang-undang, peraturan yang bukan syariat Islam. Itulah pintu masuknya segala macam keruwetan ini. Keruwetan yang ada di sistem. Iya, karena jauh dari ridha Allah. Iya. Jelas jauh dari ridha Allah SWT. Itu pandangan seorang Muslim begitu. Iya, bahkan ya. Bagaimana mungkin Allah menurunkan kitab sucinya
mengatur seluruh kehidupan kecuali negara. Loh, kan tidak mungkin. Iya. Ya, ada pabrik mengeluarkan produk elektronik, handphone kah, kamera kah, TV kah, pasti menyertakan buku petunjuk. Iya. Ya kan? Iya. Nah, apa pendapat Anda kalau ada orang yang fanatik produknya harus semua Samsung, handphonenya Samsung, mesin cucinya Samsung, TV-nya Samsung, apalagi laptopnya pun Samsung, semua Samsung. Tetapi pas dikasih buku petunjuk Samsung, dia nggak mau. Saya maunya Polytron. Ya. Kira-kira antum katakan orang ini apa? Ya. Nah, itu permisalan. Ya. Orang-orang yang mengatakan bahwa saya tidak mau diatur dengan syariat Islam. Sementara dia masih mengatakan bahwa dia taat pada Allah. Lalu taatnya di mana ketika kemudian ya, cara mengatur kehidupan kaum muslimin tidak menggunakan aturan Allah SWT. Maka dalam surah At-Taubah ayat 31 disebutkan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan, sembahan-sembahan tandingan selain Allah. Nah, ada seorang pendeta yang waktu itu belum masuk Islam, namanya Adi bin Hatim At-Ta'i. Beliau mendengar bahwa telah turun ayat yang mengkritisi perilaku orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan pendeta-pendeta, para pemimpin mereka sebagai sesembahan, tuhan-tuhan tandingan. Dia masuk ke Masjid Nabawi pakai salib gede, disebutkan dalam hadis itu. Riwayat Ahmad, Nasai dan Tirmidzi, sahih. Ya Muhammad, kau katakan kami umat Nasrani menjadikan pendeta kami sebagai tuhan-tuhan tandingan? Ya, kata Nabi SAW. Lalu Adi bin Hatim mengatakan tidak demikian. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya, bukankah para pendeta kalian itu menghalalkan yang diharamkan Allah, mengharamkan yang dihalalkan Allah, wattaba'uhum, lalu kalian mengikuti mereka. Dzalika ibadatuhum iyyahum. Nabi mengatakan dzalika ibadatuhum iyyahum. Sikap itu adalah bentuk peribadatan orang-orang Nasrani kepada para pendeta itu. Jadi tatkala para pemimpin agama, pemimpin politik, pemimpin negara mengganti yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal, lalu dengan sukarela rakyatnya mengikuti, maka itu bentuk peribadatan. Udah termasuk ini ya, bentuk peribadatan. Dzalika ibadatuhum iyyahum. Jadi di sini sudah masuk pada kesyirikan akbar. Nah, tentunya kita tidak kemudian mengatakan fulan bin fulan, tapi ini kaidah secara umum. Secara umum bahwa jadi tidak menunjuk seseorang. Tidak menunjuk seseorang. Kaidah secara umum begitu, bahwa kezaliman dari sisi penerapan hukum itu dampaknya sangat besar. Yang dizalimi pun bisa menjadi orang-orang yang zalim. Zalimnya di mana? Dia ketaatan kepada selain Allah. Tetapi kalau ada unsur keterpaksaan karena ketakutan, tidak ya. Maka ketika radiyah, barang siapa yang ridho, wa taba'a dan ikut, maka bagian dari mereka. Memang untuk jadi rakyat itu kalau punya pemimpin yang begitu zalim ini, kadang ya kita nggak bisa berbuat apa-apa, dan akhirnya kadang kelemahan dengan segala hal, kadang malah mengikuti kadang. Kebanyakan gitu, malah ada cari selamat kan. Udah ilmunya nggak punya, dan kita ditindas terus dengan sistem-sistemnya dia yang begitu rapi, akhirnya kita malah yang mati rakyatnya ini malah kadang jadi mengikuti
Ya. mengamini Dan sistem-sistemnya itu ini. sifat kedua dari fitnah duhaima, yaitu yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Sehingga dampaknya karena begitu besarnya gelombang fitnah, gelombang pengerusakan, gelombang kezaliman, gelombang dekadensi ini, ya, moral maupun akidah, maka dampaknya yusbihur rajulu mu'minan, hamba Allah itu paginya masih mukmin, wa yumsi kafiran, sorenya sudah kafir. Disebutkan ya bi'udinahu bi'ardin minad dunya, karena menjual dinnya, agamanya demi sekerat kepentingan dunia. Itu sudah kita lihat. Ya, untuk saat ini udah. Itu mukmin loh, yusbihur rajulu mu'min. Paginya masih mukmin, sorenya sudah hilang keimanannya. Terus gimana Pak? Kalau sebenarnya kadang itu kan umat Islam, terus ya dalam artian rakyat itu kan tahu ini kok rasanya ini kayak terdolimi terus, tertekan terus seharusnya aku harus berbuat bagaimana, dan aku harus mengingatnya bagaimana, dan harus membuat komunitas, kita harus melawan dengan cara bagaimana, itu ada ini enggak? Koridornya 3 tadi ya. Yang mampu dengan power itu bisa harta, ilmu, ya, media, semua yang maksimal kita. Media juga ini ya bisa buat ini ya, melawan. Ya, man ra'a minkum munkar falyughayyir. Falyughayyir itu sebenarnya wajib baginya untuk merubah. Jadi ini bukan pilihan tapi urutan. Yang paling mampu dulu. Fa in lam yastati, kan gitu. Kalau dia tidak mampu, berarti kan yang mampu dulu. Maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Wa dzalika adaful iman, dan mengubah dengan hati itu iman yang paling rendah. Nah, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan ingkar dengan hati itu bukan sekedar diam saja. Yang pertama, dia membenci perbuatan itu. Maka penting sekali menjelaskan keburukan penguasa itu agar umat punya rasa tidak suka. Paham gitu loh. Karena mereka menggunakan kata-kata, menggunakan media untuk pencitraan. Ini luar biasanya hari ini adalah kezaliman itu dibungkus dengan segala keindahan, sehingga pembodohan disebut penerangan, ya. Ketidakbijaksanaan atau kezaliman disebut kebijakan. Terbalik-balik ya. Maka sama seperti hadis Nabi, yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fihas shadiq. Orang yang pembohong dianggap jujur, orang yang jujur dituduh sebagai pembohong. Wa khawanu fihal amin, dan orang-orang yang amanah dituduh khianat. Sementara yang khianat malah dipuja-puji sebagai orang yang amanah. Itu sudah bolak-balik begitu, maka sangat penting adalah media, di mana dia karena sifat fitnah di zaman Mulkan Jabalan itu lebih banyak adalah fitnah pemikiran, pola pikir, kebudayaan. Nah, maka media menjadi garda terdepan untuk memberikan penerangan, untuk perlawanan. Ya, perlawanan itu kan dari paling rendah, yaitu amar ma'ruf, mengajak yang baik. Nah, kalau sudah nahi mungkar biasanya ada resikonya. Nah, banyak yang mundur. Akan tetapi Nabi SAW menyebutkan bahwa kelak di akhir zaman itu akan memegang agama Allah itu seperti memegang bara. Ya, as-sabiru fiha kaqabidi alal jamra. Orang yang bersabar di dalamnya. Sabar itu bukan diam, maksudnya sabar untuk terus melakukan perbaikan. Sabar untuk terus melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan yang hak. Maka seperti megang bara, ya. Al-amilu fiha, orang yang terus beramal, terus melakukan amal soleh ini, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, ya. Lahum ajruna khamsina minkum. Mereka akan mendapatkan pahala 50 kali lipat pahala kalian. Sahabat kaget mendengar statement Nabi ini. Khamsina minna aw minhum. Ya Rasulullah, 50 lipat pahala kami atau mereka? Bal minkum. Bahkan 50 kali lipat pahala kalian. Jadi sebenarnya dengan kondisi yang begitu sulit ini ada peluang besar bagi kita, yaitu pahala 50 kali lipat pahala sahabat.
Kita jangankan 50 kali, seper-50 lah. Udah itu senang. sudah luar biasa. Sementara di sisi lain Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci maki sahabat-sahabatku, karena seandainya kalian berinfak segunung emas tidak akan mampu menandingi amal mereka walaupun cuma setangkup ya, emas. Jadi ini nandingi gitu aja nggak bisa. Kita segunung emas tuh nggak bisa nandingi. Kok ini malah 50 kali lipat? Betapa besarnya. Iya. Nah, tentunya inna idzamal jazai ma idzamil bala, kata Nabi sallam. Sesungguhnya besarnya balasan itu sepadan dengan besarnya ujian. Iya. Jadi memang luar biasa. Memang berat. Besar. Bahkan dalam Fitah Duhaimah tadi sifatnya yang ketiga, idza qilang qadat tamadat. Apabila dikatakan oh sudah selesai, rupanya masih ini lagi. masih Bahkan kadang tambah baru mulai. baru mulai. Nah, Ya, Masya Allah ya. jadi dibutuhkan kesabaran yang ekstra. Ya. Sabar, sekali lagi sabar itu bukan diam. Sabar itu bukan lemah. Ya. Sabar adalah kekuatan. Artinya sabar. Jadi saya jelaskan mengenai sabar supaya jangan salah. Ya. Sabar itu ada beberapa tingkatan. Sabar yang paling rendah adalah sabar ketika mendapatkan cobaan dan ujian. Itu paling rendah, padahal kita sudah teriak-teriak gitu. Nah, nggak kuat. Nah, yang kedua, sabar yang tingkatan lebih tinggi lagi, sabar untuk terus menolak kezaliman. Ini sabar yang nomor dua. Yang ketiga, paling tinggi, sabar untuk terus istiqomah dalam ketaatan. Jadi selama ini kan banyak orang menyangka sabar itu kalau sakit, kesulitan. Jadi seakan-akan sabar itu pasif. Padahal sabar tingkatan paling bawah itu. Sabar tingkatan selanjutnya adalah sabar untuk tidak berada dalam kondisi dizalimi. Sabar untuk menolak kezaliman. Jadi menyaksikan kemungkaran kita terus berusaha merubah dan kita sabar. Berusaha mengingatkan terus ya. Iya, tidak berhenti untuk terus itu namanya sabar tingkatan kedua. Paling tinggi sabar untuk istiqomah dalam ketaatan. Nah, yang ketiga ini yang kita kadang-kadang kedua dan ketiga kita gagal. Mungkin yang pertama banyak yang berhasil, ya. Yang kedua dan ketiga ini gagal. Kebanyakan dari kita. Kenapa? Karena memang menghadapi kezaliman yang terstruktur itu juga harus ada upaya yang terstruktur dan rapi. Ada ucapan yang saya tidak yakin dinisbatkan kepada siapa. Ada mengatakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada mengatakan yang lain, al-haqqu bila nidhamin yaglibul batilu bin nidham. Kebenaran yang tidak tertata rapi akan dikalahkan oleh kezaliman yang tertata rapi, kebatilan tertata rapi. Itu secara logika betul. Iya. Ya, tanpa harus menyandarkan kepada siapapun. Karena saya tidak berani mengatakan fulan atau karena saya belum yakin ini siapa mengatakannya. Tapi kalimat itu benar bahwa kezaliman yang ditata rapi itu bahkan akan menjadi semacam kebenaran. Ya. Maka sekarang ini media itu istilahnya make up kezaliman menjadi kebenaran. Iya, itu. Nah, perlawanannya kita belum bisa maksimal, tetapi jangan pernah putus asa. Media adalah suatu yang sangat penting. Tetap semangat ini ya. Ya, bahkan setengah dari jihad itu di media. Di media. Ya, Masya Allah. Ada seorang tokoh media, Samir Khan. Ya, Samir Khan. Ya, itu mengatakan bahwa dulu saya tidak percaya kalau media adalah setengah dari jihad. Tapi setelah melihat dampaknya, bagaimana Amerika menyerang kaum muslimin di Tora Bora, media kami mampu membangun pola pikir generasi muda Islam di Toronto, di London, di New York. Jadi di satu sisi armada pasukan tempur musuh menyerang, tapi media bisa merasuk ke dalam pemikiran generasi penerus Islam untuk membetulkan pemikiran mereka dan mengajak mereka berjuang untuk Islam. Karena kita tidak mungkin terus mouth to mouth
Dari mulut ke mulut itu sudah ketinggalan. Udah nggak zamannya. Udah nggak zamannya. Karena zamannya udah media. Ya, Bahkan media. dari anak kecil sampai orang ini udah Ya, paham tentang Ya. media. Jadi media emang untuk saat ini untuk alat perlawanan juga ya. ya, ya. Dan Al-Quran menyebutkan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, bukan silahihim. Iya. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Nah, mulut itu diantaranya adalah tulisan, diantaranya adalah media. Iya. Nah, yang selalu digunakan oleh musuh-musuh Allah anti syariat Islam adalah dengan pembunuhan karakter. Dan Kebanyakan pembunuhan itu. karakter itu cara paling kuno. Tapi tetap berjalan terus. Ya, karena memang itu yang ngajari sama iblis ya. Dalam surat Ad-Darah disebutkan, kadzalika ma atallahu min nabiyyin min qablika illa qalu sahirun wa majnun. Demikianlah, tidaklah kami turunkan kepada satu kaum seorang nabi pun kecuali mereka akan mengatakan, oh ini tukang sihir, atau oh ini orang gila. Itu namanya karakter assassination, pembunuhan karakter, stigma buruk. Maka para nabi, para ulama, para penegak syariat itu akan selalu didistorsi, ya, difitnah dengan julukan keji. Itu sejak zaman Nabi Nuh. Udah emang dari dulu udah dari seperti dulu. itu ya. Ya, Bahkan sampai sekarang itu tidak ada satupun nabi, tidak ada satupun nabi. Dalam surat Ad-Dariyat ya, yaitu disebutkan kadzalika ma atallahu min nabiyyin illa qalu sahirun aw majnun. Tidak satupun nabi yang Allah utus kecuali akan dikatakan ini tukang sihir atau orang gila.